pengalaman, mungkin sharing juga terkait dengan kesehatan reproduksi. Sebelum kita memulai, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eta Fianti, saya biasanya dipanggil dengan Eta. Saya bertugas di Bapeda Kabupaten Biren sudah 8 tahun. Baik, hari ini kita akan mencoba bercerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kesehatan reproduksi. Ya kan, kalau secara definisi, kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi baik pada laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika kita berbicara kesehatan reproduksi, itu tidak hanya secara umum berbicara tentang alat kelamin, tetapi juga kesehatan reproduksi itu bagaimana kita berbicara kesehatan reproduksi itu juga mempengaruhi seseorang itu secara sosial, secara mental juga. Jadi dalam artian ketika kita berbicara secara fisik, mungkin yang terlihat adalah hanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak hanya berbicara semata tentang fisik saja. Tetapi ketika kita bercerita, kita membahas kesehatan reproduksi juga menyangkut tentang psikologis, mental. Ketika seseorang misal nggak jauh, misal contoh ketika seseorang misal, kita ini sudah dewasa ya, boleh kita berbicara yang sedikit lebih terbuka. Contoh misalnya kasus pada kita perempuan misalnya, kita dengan keputihan misalnya yang terlalu banyak, itu juga akan menimbulkan dampak psikologis kepada kita. Contoh misalnya itu sampai yang mungkin ketika kita tidak menjaga kebersihan alat reproduksi kita, itu juga bisa menimbulkan bau, ya kan? Dan itu juga akan mempengaruhi secara psikologis, di mana kita mungkin kurang pede terhadap suami misalnya atau calon suami. Ini kita catin atau memang sudah pengantinnya? Catin ya rata-rata. Insya Allah akan segera menjadi pengantin ya. Cahaya dihilangkan. Kemudian kenapa sekarang mungkin KUA, Dinas Kesehatan, banyak instansi yang berbicara tentang bagaimana kita catin harus menjaga kesehatan organ reproduksi? Karena itu terkait dengan kalau dari segi pemerintahan juga dengan isu strategis nasional, ya kan? Kemudian juga bagaimana kita membangun generasi emas berikutnya. Karena di masa depan itu sekarang itu di tangan adik-adik sekalian. Bagaimana mencetak generasi yang lebih baik dari generasi yang sekarang. Contoh, sekarang ada yang namanya indikator indeks pembangunan manusia. Ketika kita diukur indeks pembangunan manusia, itu ada beberapa. Contoh misalnya sekarang angka harapan hidup penduduk Biren itu 72,24 tahun. Dalam artian kemungkinan hidup bayi yang dilahirkan tahun 2022 itu akan bisa menempuh hidupnya selama 72 tahun. Itu secara teori, tetapi kan berpulang juga pada Allah SWT. Jadi inilah yang menjadi tugas adik-adik sekalian, calon pengantin baik yang laki-laki maupun perempuan, bagaimana kita membentuk kualitas generasi yang berikutnya. Dan itu dimulai dari kesehatan reproduksi. Kemudian pemerintah juga melihat bahwasannya kesehatan reproduksi itu penting, sehingga diundang-undangkan dengan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Karena ketika kita berbicara alat reproduksi, itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Karena selama ini mungkin
ketika kita berbicara kesehatan reproduksi, yang dibahas hanya kesehatan reproduksi wanita saja, bagaimana wanita mempersiapkan kehamilannya. Tetapi tidak kita melihat dari sisi laki-laki. Ada banyak tugas dari sisi laki-laki juga, bagaimana mempersiapkan generasi emas berikutnya. Karena yang memberikan sel sperma adalah laki-laki. Terjadi pembuahan dengan perjumpaan sel telur di ovarium, itu yang akan membentuk konsepsi yang disebut nantinya dengan kehamilan. Makanya ini penting kesehatan reproduksi untuk kita melihat apa sih yang harus dipersiapkan baik dari laki-laki maupun dari sisi perempuan. Kemudian manfaat lain yang pertama adalah menghindari penyakit yang bisa ditimbulkan baik dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian dengan kita tahu bagaimana cara kita menjaga kesehatan reproduksi, juga bisa mencegah terjadinya yang disebut dengan infeksi menular seksual. Karena kan sekarang banyak ya, dan kemarin semoga kita juga tidak ada kasus yang seperti itu. Belajar dari pengalaman, tenaga kesehatan kita kemarin itu berencana untuk menikah. Jadi berkebetulan beliau tidak tahu kasus penyakit riwayat kesehatan calon suami, dan ketika besoknya menikah, malah sorenya calon pengantin laki-lakinya itu drop, panas tinggi sampai harus dirawat ke rumah sakit. Dan ternyata kondisi malam semakin memburuk sampai masuk ke ICU, dan ternyata setelah diperiksa ternyata positif HIV, dan ternyata calon pengantin perempuannya tidak tahu walaupun beliau dari petugas kesehatan. Jadi ini yang memang sekarang kita coba antisipasi. Ini juga yang menjadi kenapa kita berbicara bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi. Karena HIV ini itu tidak bisa disembuhkan. Dalam artian ketika terjadi kontak seksual antara laki-laki dan perempuan, itu akan menimbulkan dampak kepada perempuan. Dan ketika perempuan itu terdampak HIV, positif HIV, dan kemudian dia hamil, itu juga akan menimbulkan positif HIV pada bayi melalui jaringan plasenta. Ini yang sekarang mungkin bagi kita yang perempuan, ketika kasus tenaga kesehatan di kita mendapati ternyata calon pengantinnya itu adalah positif HIV, mungkin satu sisi ketika semua acara, kenduri, pesta, semua sudah diundang, mungkin kerugian secara finansial, tetapi mungkin Allah punya jalan lain untuk melindungi pengantin perempuannya. Inilah makanya kita mencoba mengkaji bagaimana kita bisa menjaga reproduksi kita masing-masing. Kemudian manfaat yang lain adalah bisa mencegah terjadinya infertilitas. Dalam artian kehamilan itu kan tidak sendiri, harus bekerja sama dengan pasangan, dan infertilitas ini adalah tidak bisa terjadinya pembuahan, pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian penting laginya kita mengetahui kesehatan reproduksi adalah ini akan mencegah terbawa ke pergaulan bebas. Dalam artian mungkin selama ini ketika ada beberapa kasus sekarang juga terjadi kehamilan di luar nikah. Makanya di Biren juga sekarang banyak kasus yang memang bayi yang dibuang, yang diletakkan di manasa, di masjid. Yang terakhir kemarin di Pesangan Siblahkrum kalau saya nggak salah. Kemudian kita mencoba juga supaya tidak terjadi seks pranikah.
Kemudian melakukan tindakan ekstrim dalam artian ketika kita sudah terbawa ke pergaulan bebas, terjadinya seks di luar nikah, mungkin akan menimbulkan kehamilan. Dan cara mungkin menjaga nama baik orang tua, malu, salah satunya adalah aborsi, menggugurkan, yang akhirnya memberikan dampak kepada yang perempuannya juga nantinya. Karena ketika tindakan ekstrim aborsi ini dilakukan tidak sesuai dengan tata laksana, menggugurkan janin secara kesehatan, bisa jadi menimbulkan dampak terhadap alat reproduksi wanita itu sendiri. Kemudian di samping juga nanti akan membahayakan kesehatan. Kemudian ketika kita berbicara kenapa pentingnya reproduksi bagi laki-laki dan perempuan, itu nantinya ada perawatan yang memang berbeda karena secara anatomis bentuk alat kelamin laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda, ya kan? Kemudian kesehatan alat reproduksi juga kita berharap tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi kita berusaha untuk bagaimana calon pengantin dan pengantin selama menjalani bahtera rumah tangganya itu bisa memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan. Karena ketika pendataan sekarang ternyata banyak kasus perceraian ketika di samping masalah ekonomi, ternyata kehidupan seksual yang tidak memuaskan itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Ketika suami tidak puas dengan seksual yang diberikan oleh istri, itu akan memberikan dampak secara emosional ke laki-laki. Secara studi, kita perempuan itu gairah seksualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Yang membedakan kehidupan kita biasa dengan sebelum dan sesudah menikah adalah kegiatan kehidupan seksual yang secara Islam juga itu sudah ditentukan bagaimana tata cara kita menggauli istri kita. Jadi ketika contoh misalnya ketika kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, ketika terjadi masalah dengan alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, juga itu akan mempengaruhi siklus berhubungan suami istri. Ketika istri misalnya terjadi keputihan yang terlalu banyak sampai menimbulkan rasa nyeri, secara otomatis hubungan suami istri, kehidupan seksualnya itu tidak bisa dinikmati oleh yang perempuan. Dan yang laki-laki mungkin hanya sekedar menyalurkan hasrat biologis. Diharapkan kehidupan seksual, hubungan suami istri ini juga bisa menjadi ikatan rasa antara suami dan istri. Karena secara teori, secara ilmu, ketika kita suami istri ini berhubungan, ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Hormon kebahagiaan yang terutama oleh laki-laki, sehingga mereka menjadi lebih rileks, lebih santai, dan itu hanya didapatkan ketika berhubungan seksual dengan pasangan sahnya. Ini alat reproduksi, mungkin kita lanjutkan saja. Ini kita coba melihat adalah bagaimana menjaga kesehatan reproduksi bagi laki-laki. Yang pertama itu berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Ada yang perokok di sini? Banyak. Banyak ya Pak. Kenapa diminta kita untuk berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol? Hasil penelitian membuktikan bahwa nikotin itu juga mempengaruhi terhadap kadar
jumlah sel sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki, mempengaruhi kualitas spermanya, sehingga ini akan mempengaruhi juga jumlah sel sperma yang keluar dan juga mempengaruhi kualitas sel sperma ketika terjadi pertemuan dengan sel telur. Kemudian adalah menjaga berat badan. Kenapa berat badan ini penting? Karena biasanya ketika berat badan terlalu obesitas, itu juga akan mempengaruhi gerakan dan juga mempengaruhi jumlah pembentukan sel spermanya. Kemudian yang penting ini adalah menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk dan harus lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Suhu tubuh normal itu 37 derajat. Dan kita yang laki-laki itu diharapkan mampu menjaga suhu testis alat kelamin laki-laki itu di suhu 34 derajat Celcius. Ketika suhu testis ini di atas 34, itu juga akan mempengaruhi. Jadi bagaimana cara misalnya kita bisa tetap menjaga suhu testis ini 34 derajat Celcius adalah misal ketika teman-teman yang laki-laki, adik-adik ini yang laki-laki terlalu banyak duduk, ketika sudah berjam-jam duduk, coba bangun melakukan beberapa aktivitas. Karena ketika terjadi penekanan terus kepada testis selama duduk, itu juga mempengaruhi suhu. Jadi suhunya itu memang harus lebih rendah dari suhu tubuh. Kemudian adalah tidak mempergunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, karena itu juga akan menekan testisnya laki-laki. Kemudian menghindari sering mandi air hangat, terutama malam hari. Karena kan biasanya kehidupan seksual pasangan suami istri itu kan di malam hari rutinitasnya. Walaupun bukan berarti tidak boleh di siang hari atau di pagi hari ya kan Pak. Tapi kebiasaannya itu kan di malam hari. Dan ketika mungkin suami pulang karena sudah terlalu malam, mungkin supaya jangan dingin itu mandi air hangat, ya kan? Dan ketika mandi air hangat ini juga akan mempengaruhi suhu testis di atas 34. Sehingga ketika berhubungan suami istri, ini juga akan mempengaruhi pembentukan sel sperma karena suhu testis itu sudah lebih di atas 34. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan supaya suhu testis yang laki-laki ini tidak lebih dari suhu tubuh biasa. Kemudian upaya yang lain adalah menghindari paparan racun. Misalnya kalau misalnya ada yang memang sedang menyemprot misalnya insektisida, misalnya diharapkan kita mempergunakan masker, kemudian baju yang sudah kita pakai mungkin ada terkena tidak lagi ditaruh di dalam kamar misalnya, karena itu mungkin juga akan bisa menghirup dan meninggalkan sisa insektisidanya di dalam suhu kamar. Kemudian melakukan hubungan seks secara teratur. Ini bisa terkadang kalau secara teori seks secara teratur itu 2-3 kali dalam 1 minggu. Tetapi ini kan adalah jadwal yang bisa disepakati antara pasangan suami istri. Boleh tiap hari kalau misalnya laki-laki dan perempuannya mampu. Tetapi itu juga akan mempengaruhi kepada kadar sel sperma dan sel telur. Apalagi di saat di awal pasti kan kita ada yang memang tergantung dari komitmen pasangan. Ada yang memang langsung ingin punya anak, ada yang memang ingin menunda kehamilan, ya kan? Ketika memang pasangan ingin langsung punya momongan, ketika memang berhubungan seks secara teratur itu maksudnya dalam artian setiap hari, memang tidak dilarang
misalnya, memang tidak dilarang, tetapi ini juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas sel sperma. Karena yang masa perempuan itu ada yang namanya siklus kesuburan. Tidak setiap hari wanita itu berada dalam posisi tingkat subur. Itu biasanya 7 hari setelah habis haid dia di masa subur. Jadi sel telurnya itu sudah matang dan siap dibuahi oleh sel sperma. Ketika terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma, ternyata kadar kualitas dari sel sperma itu tidak mencukupi, tidak akan terjadi konsepsi. Makanya secara teori disarankan ada jeda waktu setelah berhubungan seksual. Jadi ada proses di dalam tubuh yang pembentukan hormon dari laki-laki, pembentukan sel spermanya itu diberikan waktu untuk bisa membentuk sel sperma yang baru. Makanya secara teori itu dianjurkan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian menerapkan perilaku seks yang aman. Islam juga sudah menerapkan bagaimana cara menuntun berhubungan suami istri secara Islami. Tadi sudah disampaikan sekilas ya Pak. Ada mungkin berwudu dulu ya Pak ya, baca doa. Ada beberapa yang mungkin memang teman-teman sudah mendapatkan bimbingan pranikah sebelumnya. Kemudian sunat, mungkin di kita Islam ini terlihat memang sudah jadi kewajiban yang laki-laki harus disunat. Tetapi secara kesehatan reproduksi ini sangat penting, karena ketika tidak disunat laki-laki, yang ujungnya ini merupakan tempat bersarangnya bakteri. Sehingga sekarang walaupun pria di luar Islam, karena membuktikan bahwasanya dampak positif sunat ini sangat besar. Yang pertama bisa menjaga kesehatan alat reproduksinya laki-laki. Yang kedua secara dampak psikologis ketika berhubungan suami istri ini lebih merasakan kepuasan ketika laki-lakinya itu sudah disunat. Makanya banyak laki-laki walaupun tidak Islam itu sekarang disunat, karena beberapa penelitian membuktikan ketika kehidupan seksual laki-laki di luar Islam yang laki-lakinya, mereka lebih menikmati kehidupan seksual itu setelah mereka disunat. Kemudian ini yang penting untuk laki-laki, pemeriksaan skrotum sendiri di rumah. Jadi teman-teman bisa memeriksa skrotumnya teman-teman yang laki-laki, yang adik-adik laki-laki ini bisa melakukan pemeriksaan di rumah dengan melakukan perabaan. Dia kan bentuknya mohon maaf lembut, lentur kan, lembek. Tapi kalau misalnya mengeras, kemudian ketika diraba itu sakit, kemudian ketika diraba ada benjolan, itu berarti teman-teman yang adik-adik laki-laki ini sudah harus memeriksakan ke dokter kelamin, dalam artian mungkin ada masalah dengan skrotumnya. Karena kalau sampai terjadinya nyeri, kemudian ada benjolan, itu nantinya juga akan mempengaruhi daya seksual, kemudian mempengaruhi juga jumlah sel sperma yang akan terbentuk. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga. Kita olahraga ini yang jarang. Ada yang rutin olahraga, yang laki-laki atau yang perempuan? Jarang, karena kebiasaan hidup sehat dengan olahraga ini memang jarang kita laksanakan. Minimal setiap hari kita ada jalan misalnya 1000 langkah setiap pagi. Kemudian makanan yang memang ada beberapa makanan yang memang contoh
Kalau kata orang misalnya pengen anak laki-laki misalnya, yang laki-lakinya disuruh harus banyak makan sayur, yang perempuannya harus banyak makan daging, ya kan? Karena ada beberapa misalnya seperti di brokoli itu banyak sangat unsur kaliumnya, jadi itu juga akan mempengaruhi terhadap kualitas kalium yang ada di sel spermanya. Kemudian ini cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah bersihkan bagian luar vagina setelah buang air, ya kan? Ini mungkin memang kalau kita ini sudah terbiasa, tetapi cara yang benar membersihkan, kalau istilah kita kan sekarang misfi ya. Cara yang benar kita membersihkan misfi itu adalah dari depan ke belakang. Jadi dari misfinya ke arah belakang, ke arah dubur kita. Jangan dari belakang ke depan, karena ketika dari belakang ke depan kita mendorong bakteri yang ada di area belakang bertumpuk di misfi, jadi akhirnya di situ berkembang bakteri. Jadi teman-teman adik-adik yang perempuan, kalau misalnya cara kita selama ini membersihkan misfi kita dari belakang ke depan, mohon belajar supaya kita bisa membersihkan misfi kita itu dari depan ke belakang. Kemudian yang kedua adalah sering ganti pembalut saat haid. Ini kesannya memang simple, ya kan, biasa. Cuman ini juga sangat mempengaruhi, karena kadang-kadang biasanya kita suka pakai pembalut itu dari pagi mandi sore, nanti baru kita ganti lagi. Yang sore sampai besok pagi. Kadang pun kalau misalnya kita mandinya jam 10, yang sore itu pembalutnya itu sampai jam 10 masih kita pakai. Keseringan seperti itu. Jadi ayo adik-adik yang perempuan ini belajar untuk sering mengganti pembalut saat haid. Pagi sekali, kemudian siang itu sudah bisa diganti, terus sore setelah mandi diganti, kemudian waktu tidur, waktu mau tidur itu juga diganti sekali lagi. Karena kebiasaan ketika ditanya berapa kali sering ganti pembalutnya, rata-rata 90% yang pernah saya tanya jawab hanya sehari 2 kali. Kecuali bagi orang yang memang sangat banyak sampai tembus, itu diganti karena tembusnya, bukan karena niatnya itu menjaga kebersihan misfinya. Itu diganti karena sudah tembus baru diganti. Kalau nggak tembus nggak diganti juga pembalutnya. Kemudian hindari menggunakan sabun pada alat kelamin. Walaupun begitu banyak di TV dipromosikan sabun pembersih misfi, tapi ini sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Karena itu yang pertama adalah kadar pH perempuan itu sudah ditentukan 3,5 sampai 4 sekian. Dan ketika kadar basahnya ini terlalu basah, terlalu asam, itu juga akan menimbulkan keputihan. 1. Yang kedua, itu bisa menyebabkan kekeringan pada misfinya, sehingga ketika misfi kita ini kekeringan, kalau misalnya sampai kekeringan dan menimbulkan gatal, ini juga susah ketika berhubungan seksualnya. Karena seperti apapun dicoba rangsang oleh suami, itu tidak akan basah, mohon maaf. Kemudian ketika gatal, juga nggak akan nyaman ketika berhubungan suami istrinya. Jadi bagi adik-adik nih yang memang terbiasa pakai sabun pada alat kelaminnya, belajar untuk bisa mengurangi. Karena itu akan sangat mempengaruhi kadar basah, kadar asam, kemudian
tingkat kekeringan pada misfi kita. Kemudian lakukan hubungan seksual yang aman. Islam seperti tadi sudah ditentukan cara hubungan seksual yang aman. Ada beberapa posisi yang memang direkomendasikan untuk kita berhubungan. Walaupun nanti kalau misalnya kan orang ada ya yang suka aneh-aneh ya, gaya berhubungannya kan ada yang memang sebenarnya tidak dianjurkan baik dari sisi kesehatan maupun secara sisi agama. Kemudian ini yang paling sering sekarang adalah hindari sering berlatih dengan istilahnya dodging. Dodging itu sekarang trennya remaja di luar, mudah-mudahan tidak di kita di Aceh, karena sudah terbiasa melakukan hubungan seksual di luar pranikah. Dia merangsang dirinya sendiri supaya bisa merasakan kenikmatan seksual dengan cara memasukkan jarinya ke dalam alat reproduksinya kita perempuan. Kita sendiri yang memasukkan, sehingga itu juga akan menimbulkan kendala nantinya, karena kita akan ketika sering sekali dilakukan proses dodging ini, ketika nanti suami melakukan rangsangan kepada kita, ini juga akan mempengaruhi sel saraf di yang namanya klitoris. Ya kan, itu tempat yang paling sensitif perempuan kebanyakan untuk dirangsang supaya bisa basah misfinya. Tapi kalau sekarang banyak remaja di Jawa, SMP, SMA, dodging ini lagi jadi masalah nih, karena sudah terbiasa berhubungan seksual. Ketika nggak ada pasangan, dia mencoba mencari kenikmatan sendiri. Dia masukkan jari, akhirnya dia merangsang dirinya sendiri. Ini yang kita berharap di kita, remaja putri kita, calon pengantin kita, anak-anak kita yang perempuan, semoga ini tidak ada di daerah kita. Kemudian lakukan pemeriksaan rutin alat reproduksi, ya kan? Kita bisa mencoba ngecek ke bidan misalnya, ketika kita mungkin merasa nggak nyaman dengan alat reproduksi, apapun rasanya itu kita bisa berkonsultasi. Kadang-kadang kita karena merasa malu untuk mengungkapkan masalah yang kita rasakan, karena ini kan hal yang sangat sensitif ya, apalagi untuk yang kita perempuan, dilihat orang, dilihat sama bidan, alat reproduksi kita, sepertinya kita segan untuk memeriksakan diri. Tetapi ini harus, karena apa? Ini asetnya kita yang perempuan. Boleh ya saya bilang aset? Iya, karena yang membedakan seperti tadi saya sampaikan, yang membedakan ketika kita menikah dan tidak adalah kegiatan seksual. Lain sama, kita masih menjalani kehidupan yang sama sebelum kita menikah, cuma yang membedakan adalah kita punya pasangan, punya kita tambahan aktivitas seksual dengan suami. Dan ini yang saya katakan makanya aset, karena apa? Kita ingin rumah tangga kita itu langgeng, sekali menikah seumur hidup, ya kan? Dan inilah yang harus kita jaga, harus kita rawat supaya kita bisa membahagiakan pasangan. Karena hubungan seksual itu juga ibadah ya, tentu ya. Nah, jadi kita bisa mencari pahala dari kegiatan yang memang bisa kita laksanakan. Kemudian bersihkan alat kelamin sebelum dan sesudah berhubungan intim. Ini juga yang jarang. Beberapa studi membuktikan ketika sebelum berhubungan itu perempuannya ini jarang mau ke kamar mandi untuk membersihkan. Jadi diharapkan sebelum kita berhubungan itu mungkin kita bisa ke kamar mandi, mencoba untuk buang BAK, buang air kecil dulu, membersihkan, baru kita
berhubungan. Kemudian setelah berhubungan juga sangat dianjurkan untuk juga langsung membersihkan. Jadi jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Jadi bersihkan dulu, walaupun mungkin mandinya nanti subuh karena dingin. Jadi diharapkan ini bisa kita lakukan. Kemudian ganti celana dalam setiap hari. Ada yang masih celana dalamnya 2 hari sekali? Nggak, siapa tahu lagi malas nyuci kan? Jadi pakai celana dalamnya itu cuma dilapisi dengan panty liner. Ada juga yang seperti itu, saking malasnya nyuci, atau begitu lihat CD-nya udah seminggu belum dicuci, mak besok baru nyuci. Jadi masih pakai yang punya kemarin. Kemudian jaga kebersihan alat cukur. Kadang-kadang kan ada yang memang kita mencoba mencukur misfi, bulu-bulu yang di samping misfi itu kan kadang-kadang juga kalau terlalu panjang juga bisa menjadi sarang bakteri kan. Ada yang memang kita menggunting, ada yang juga biasa kita pakai cukur juga ada. Jadi kalau ketika kita misalnya mencukur rambut yang di labia mayoranya itu, yang di misfinya itu, diharap adik-adik ini bisa menjaga alat cukurnya. Jadi ketika sudah dipakai itu dikeringkan, dilap sampai kering, disimpan dengan baik. Jadi tidak di kamar mandi, karena kalau di kamar mandi itu nanti bisa karena kena air terus ya, itu kan dia bisa berkarat ya kan. Ketika kita pergunakan lagi itu akan menggores labia mayoranya dan bisa menimbulkan infeksi. Jadi ketika infeksi, kadang-kadang kita perawatannya nggak bagus, bisa bengkak, bisa menimbulkan nyeri. Kemudian bedakan tanda-tanda keputihan. Ada yang memang keputihan ini normal, ada yang memang harus ada yang namanya keputihan. Namun ada juga yang keputihan itu menimbulkan jadi masalah sampai kadarnya banyak dan berwarna dan berbau. Tetapi yang menjadi normal adalah ketika misalnya dirangsang oleh suami, itu akan tetap keluar seperti lendir, seperti cairan. Kalau selama lendir itu tidak berbau, tidak kental, tidak berwarna, itu masih normal. Tetapi kalau sudah berbau, kemudian sangat kental dan di celana itu sampai lengket, menggumpal, itu sudah jadi masalah. Kemudian jangan merokok. Jadi yang merokok ini tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Kenapa perempuan dilarang merokok? Karena sel telur yang ada di ovarium itu akan sangat dipengaruhi. Jadi nikotin yang masuk akan menekan pembentukan sel telur di ovarium. Makanya bukan hanya laki-laki yang dilarang merokok, tapi kita perempuan juga. Walaupun mungkin sekarang kalau kita perempuan ada yang mulai, saya melihat ada beberapa memang di Biren itu perempuan sudah mulai merokok, walaupun tidak di kawasan umum. Dalam artinya kalau laki-laki di kafe, di jalan, bawa motor masih lumrah ya merokoknya. Tapi kalau perempuan memang sepertinya kalau kita merokok memang orang akan stigmanya itu akan sangat negatif. Tetapi mohon nantinya juga kita tidak mencoba untuk merokok yang perempuan. Kemudian pola hidup sehat. Kenapa pola hidup sehat ini penting? Karena saya melihat sekarang makanan kita yang perempuan itu sudah lebih modern, ya kan? Cecah anggutin Pak Johli, lebih baju burger, kemudian makanan-makanan yang siap saji sekarang. Favoritnya anak-anak sekarang, remaja putri sekarang itu lebih ke yang modern, ya kan? Jadi masih getagun cecerah di rumah, kuah ikan, udah beli ayam penyet saja, ya kan?
ayam 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 potong, ya kan? Jadi ini yang juga sebenarnya harus bisa adik-adik perempuan ini mencoba merubah pola hidup sehat. Karena kalau di Biren saya jarang tahu yang di Samalanga. Di sepanjang jalan itu burger, bakso goreng, bakso saus dan segala macam makanan yang siap saji itu selalu ada. Dan itu menjadi menu favoritnya remaja putri sekarang. Jadi ketika dari awal kita sudah terlalu banyak masuk zat kimia ke dalam tubuh, ini juga tidak baik, ya kan? Makanya kadang-kadang ini juga kalau dibilang walaupun keturunan itu Allah yang menentukan, tetapi secara anatomi makanan itu juga sangat mempengaruhi. Ketika radikal bebas terlalu banyak masuk ke tubuh, itu juga akan mempengaruhi kualitas sel telurnya adik-adik yang perempuan. Sehingga terjadi pembuahan, sel telurnya tidak matang, sel telurnya tidak bagus kualitasnya, akan luruh, tidak terjadi pembuahan. Ada yang adik-adik yang perempuan keputihan? Mudah-mudahan nggak ada. Tapi ini saya hanya pengen berbagi. Jadi keputihan itu bisa kita obati. Dan ada beberapa cara alami yang memang di sekitar kita juga punya. Yang pertama itu adalah coba adik-adik ini makan pisang setiap hari. Jadi pisang ini selain mengobati dari keputihan, itu juga akan membantu menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Dan juga banyak pengaruh yang lain. Makanya kan kalau orang tua kita zaman, kalau anak kita diare, cucunya diare disuruh makan pisang, ya kan? Pengalaman membuktikan dulu tanpa penelitian bahwasanya makan pisang itu bisa mengembalikan konsistensinya BAB yang keluar. Dan ini benar karena di pisang itu ada mengandung yang namanya unsur zinc, dan zinc ini harus masuk secara khusus, tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Dan buah yang paling banyak mengandung zinc itu adalah pisang. Makanya kalau orang tua kita kalau udah diare pasti disuruh makan pisang. Dan ternyata di pisang ini juga banyak mengandung unsur yang lain sehingga bisa menyeimbangkan hormon. Salah satunya bisa mengobati keputihan. Dan yang paling tinggi lagi di sini adalah kalium. Kalium itu untuk pembentukan tulang juga. Jadi ayo bagi adik-adik yang memang mengalami masalah dengan keputihan, bisa makan pisang itu 2 kali sehari. Kalau kata Pak Wapres, Pak Ma'ruf, 2 pisang itu sama dengan setara 1 piring nasi. Jadi kalau yang teman-teman yang mau diet, adik-adik nih, ada yang lagi diet, tapi jangan tidak makan karbohidrat sama sekali. Ini yang salah. Kebanyakan kita yang perempuan kalau udah diet, nasinya nggak makan, tetapi makan burger makan, ya kan? Jadi kalau ayo diet boleh, misalnya dengan pisang, tetapi karbohidratnya itu tetap harus masuk. Nasinya tetap harus masuk walaupun cuman 2 sendok. Karena karbohidrat itu tidak terganti di dalam badan kalau nggak masuk yang namanya seperti unsur beras. Kemudian yang kedua bisa minum jus delima. Karena nutrisi di jus delima itu bisa mencegah perkembangan bakteri dan virus, termasuk bakteri yang ada di misfinya kita perempuan. Jadi minimal kalau teman-teman ini lagi yang perempuan lagi keputihan, boleh minum jus buah delima itu sehari sekali. Kalau pisang makan 2 kali sehari, kalau jus delimanya itu cukup sehari sekali. Kemudian minum jahe hangat. Ini yang sepertinya remaja putri sekarang jahe malas minumnya. Makanya kadang-kadang kan kenapa dulu ketika
sepertinya sekarang masih ya, apalagi kita di daerah pedesaan. Kalau kita perempuan berusia melahirkan itu pasti disuruh minum kunyit mantang, tengku mantang Pak, karena jenis rimpang ini memang berfungsi mencegah radikal bebas. Karena kadang-kadang kan ada yang memang seperti misal orang berusia melahirkan itu kan ada yang namanya ruptur ya, robek misfinya itu kan dijahit ya. Jangan bayangkan dijahitnya. Jadi robek dan harus dijahit, dan itu harus dijaga lukanya. Jadi minum walaupun secara teori ternyata orang tua kita dulu nggak tahu bahwasanya itu bisa menjaga menghindari radikal bebas. Unsur rimpang itu jahe, kunyit itu ternyata bisa mengobati infeksi. Nah, makanya jamun termasuk lo almarhum mertua perempuan setiap hari disodor suruh minum kunyit untuk memperbaiki kembali alat reproduksi kita. Banyak memang yang disampaikan orang tua kita itu sebenarnya benar, mungkin tapi dulu nggak ada penelitiannya yang membuktikan bahwasanya itu benar. Sekarang baru diakui bahwasanya ada beberapa kebiasaan orang tua kita itu memang bagus untuk kita kesehatan. Kemudian ada beberapa lagi nih, hindari kafein. Bagi yang ceweknya nih, adik-adik yang perempuan, kan sekarang lagi tren ya, minum kopi, minum sanger dingin, espresso, ya kan. Yang keputihan, coba berhenti minum kopi. Karena kafein ini yang menyebabkan terjadi perubahan hormon, terutama pada hormon estrogennya kita yang perempuan. Jadi mohon nih yang sekarang yang lagi misalnya keputihan, pengen sehat kan, pengen membahagiakan calon suami kan. Jadi ayo kita jaga misfi kita, apalagi yang sedang sekarang keputihan, jangan minum kopi dulu untuk sementara. Kemudian gunakan rebusan daun sirih. Nah, ini juga dari dulu, makanya di kampung-kampung selalu daun sirih ini selalu ditanam. Bisa ngobatin mata, disuruh gatal, kemudian kayak kalau orang mimisan disuruh pakai juga daun sirih. Termasuk ini adalah membersihkan misfi kita. Karena kadar daun sirihnya ini ada antiseptiknya, sehingga bisa membunuh bakteri jahatnya. Jadi daripada pakai sabun pewangi, sabun pembersih kewanitaan yang ada dijual di swalayan, ayo pakai daun sirih. Bisa minta tetangga kalau nggak ada, bisa minta mak tuan kalau beliau punya, ya kan. Jadi minimal seminggu sekali ambil daun sirih berapa lembar, ya kan, direbus sampai mendidih, biarkan sampai dingin, baru kita lakukan kita cuci bersih misfi kita. Atau metode yang lain, ketika sudah agak hangat kan masih ada uapnya ya, masih ada uapnya, kita taruh, kita coba untuk menguapkan misfi kita. Jadi uapnya itu akan memberikan pelebaran pembuluh darah di sekitar misfi, dan itu juga bisa mengurangi keputihannya. Kemudian cara yang lain yang mungkin di sekitar kita adalah minum lemon dan madu, daripada harus beli obat keputihan yang dijual bebas. Ya kan, jadi lemon ini juga sangat mengandung antioksidan, dan madu juga sudah sangat di Islam juga obat segala penyakit adalah madu. Ya kan, di Al-Quran juga dijelaskan tentang lebah, tentang madu, dan ini juga sangat baik. Mari kita membiasakan kalau misalnya memang punya madu di sekitar kita, minum madu itu setiap hari. Begitu bangun, sebelum makan apapun, setelah minum air putih barang 1 gelas, minum madu 1 sendok.
kemudian mau tidur 1 sendok, itu akan sangat mempengaruhi stamina kondisi tubuh kita. Kemudian air tajin, tahu air tajin? Ibu, ini juga sangat-sangat bagus untuk mengobati keputihan. Dulu waktu kita masih kecil-kecil pasti pernah dikasih air tajin ini. Tapi kalau sekarang udah agak susah nyarinya karena masaknya pasti pakai rice cooker, ya kan? Cosmos. Mireknya boleh, rice cooker, Cosmos. Jadi air ini nggak bisa kita dapatkan, harus khusus kita buat. Dan dulu juga ketika anak-anak diare, almarhum Mimi, ibu saya juga menyarankan untuk anak kita yang sudah boleh dikasih makan ya, kalau bayi itu dikasih air tajin. Jadi kita ambil air, kita masak nasinya barang mungkin 1 genggam, ketika sudah mendidih kita ambil airnya, pakaikan garam, pakaikan gula yang untuk anak diare, itu jadi elektrolit juga untuk tubuh, untuk anak. Dan ternyata ini juga bagus untuk kita perempuan yang punya masalah keputihan. Jadi sebenarnya ketika kita punya masalah, lingkungan sendiri memberikan solusi. Jadi tidak harus langsung dengan obat-obatan. Oke, kemudian kita coba lihat ragam jenis gangguan seksual pada pria. Yang pertama itu disfungsi ereksi. Dalam artian adalah kondisi penis tidak merespon rangsangan. Jadi seperti apapun dirangsang oleh pasangan, gak mau ereksi penisnya. Dalam artian ketika misalnya kita timbul rangsangan, ereksi, biasanya kan mohon maaf, penis kita yang laki-laki itu kan menegang karena kadar oksigen dalam darah yang di penis itu luar biasa masuknya, sehingga menimbulkan ketegangan ketika dirangsang. Tetapi ketika disfungsi ereksi, seperti apapun dirangsang, Mr. P-nya ini nggak mau berdiri. Itu yang disebut dengan disfungsi ereksi. Kemudian yang kedua, ejakulasi berbalik. Jadi setelah dia terangsang, kemudian Mr. P-nya ini menegang karena masuknya oksigen dalam darah di bagian Mr. P-nya, ternyata sel spermanya itu nggak mau keluar, dia berbalik kembali, kemudian langsung Mr. P-nya itu kembali nggak tegang lagi. Itu yang disebut dengan ejakulasi berbalik. Kemudian masalah yang ini yang paling sering, ejakulasi dini. Jadi kalau sekarang saya pernah baca satu studi, kenapa di kota besar sekarang banyak yang namanya perselingkuhan, istri itu punya pil pria idaman lain. Karena ternyata hubungan seksual itu juga sangat mempengaruhi. Ejakulasi dini ini adalah ketika Mr. P-nya itu sudah terangsang, kemudian yang perempuannya itu belum mencapai klimaks, tapi yang laki-lakinya udah duluan sampai. Jadi yang perempuannya ini nggak ngerasain apapun gitu. Nah, ini yang disebut dengan ejakulasi dini, dan ini banyak di luar sekarang. Ini yang mempengaruhi kenapa perempuan itu akhirnya mencari kehidupan seksual yang di luar rumah tangganya. Karena sebenarnya sangat-sangat banyak dampak positif dari hubungan seksual pasangan suami istri.
Seperti tadi yang pertama, ketika kita melakukan hubungan suami istri, hormon kebahagiaan itu ada namanya hormon kebahagiaan yang di hipotalamus itu terkeluarkan pada saat setelah hubungan seksual itu selesai. Jadi kenapa seks ini terus diajarkan supaya teman-teman itu tahu bagaimana seks yang baik dalam berhubungan suami istri. Dan masalah yang ingin dihindari sekarang adalah usia perkawinan, maksudnya dalam artian usia rumah tangga itu jangan terlalu pendek. Sekarang kita melihat kalau dulu saya hasil yang terakhir yang saya tahu, dulu biren paling banyak kasus perceraiannya. Tetapi sekarang yang paling banyak itu Tamiang, kemudian Aceh besar kalau nggak salah saya. Kemudian biren itu sudah turun urutannya. Di 2021 paling banyak kasus perceraian itu Kabupaten Biren. Makanya kenapa kehidupan seksual ini diajarkan? Salah satunya itu mempengaruhi kelanggengan rumah tangga. Karena ketika istri nggak puas akan mencoba mencari kehidupan seksual di luar dengan pria lain. Yang laki-laki juga akan seperti itu gitu. Mencoba mencari kehidupan seksual di luar rumah tangganya. Karena seperti tadi sangat banyak dampak positif dari hubungan seksual. Timbul kebahagiaan, kemudian pengikat hati antara pasangan. Tetapi kalau ini yang tidak bisa kita penuhi, ini akan mempengaruhi ke hubungan suami istri dan kelanggengan rumah tangga. Kemudian ada yang namanya libido rendah. Jadi gairah seksualnya itu sangat sedikit. Jadi seperti apapun dirangsang, yang laki-lakinya ini akan kurang terangsang. Ini juga menjadi gangguan seksual pada pria. Ada juga yang libidonya terlalu tinggi gitu kan. Pokoknya setiap hari karena tingkat hiperseksualnya terlalu tinggi, dia menginginkan hubungan seksualnya itu di luar batas normal. Bisa sehari 2 kali, 3 kali, kemudian setiap hari gitu. Jadi sampai akhirnya mungkin menimbulkan kelelahan pada pasangan. Ini juga akan menjadi gangguan dalam rumah tangga. Ada juga gangguan seksual adalah orientasi seksual yang berbeda. Ini juga jadi masalah. Kenapa? Kalau dulu saya D3-nya itu Akper Depkes Banda Aceh. Dulu kita di sampingnya itu rumah sakit. Jadi dulu kita yang perempuan dulu suka kali kehilangan pakaian dalam. Pada jemuran kita yang paling banyak itu adalah hilang pakaian dalam. Dan yang nyuri itu pasti laki-laki. Karena apa? Gangguan orientasi seksual. Dia harus punya satu barang perempuan yang membuat dia terangsang. Ada juga gangguan seksual lain, yaitu misalnya dia merasa seperti terus harus jadi bayi misalnya. Ada yang juga dia harus membayangkan ibunya misalnya, baru dia bisa ada dorongan seksual. Ada yang namanya misalnya dia suka dengan pelampiasan seksualnya pada anak-anak. Jadi ada berbagai macam gangguan seksual memang pada pria. Dan teman-teman yang laki-laki ketika merasa ada permasalahan dengan gangguan seksual, coba komunikasi, konsultasi ke rumah sakit. Jadi karena memang selama ini yang agak susah kita temukan karena teman-teman yang laki-lakinya nggak mau berbagi terhadap masalah yang dihadapi. Tetapi ketika sudah sangat menyimpang, itu udah agak sulit untuk kita kendalikan.
Makanya kenapa Pak sekarang di Dinas DPMG PKB di bidang pemberdayaan perempuan banyak pelecehan kasus pada anak. Ini juga karena orientasi seksualnya itu berbeda. Jadi dia lebih suka dengan anak-anak. Jadi yang pelecehan seksual, kemudian onani pada anak SD gitu. Dan ini terus kita dampingi dan kita sudah mencoba menggandeng psikolog dari rumah sakit. Memang kita sebenarnya ada pro dan kontra ketika misalnya kita publish nama by name by address. Cuman juga kita masih mencoba menjaga nama orang yang melakukannya. Jadi memang ini jadi polemik. Kita berharap kita bisa mempublish ke masyarakat siapa, itu jadi pembelajaran ke orang-orang misalnya untuk tidak berbuat. Tetapi ketika kita diminta untuk tidak mempublish, kasus pelecehan terhadap anak ini juga akan terus terjadi gitu. Makanya psikolog selalu meminta, ayo teman-teman yang laki-laki kalau ada perasaan lain gitu kan, ayo bisa komunikasi ke rumah sakit menjumpai psikolognya. Kemudian masalah kesehatan yang paling umum ini yang pada kita perempuan. Yang pertama kurang gairah seks. Jadi ini kenapa penting? Karena kadang-kadang nanti sampai tip malam su dibanting pintu meliling tuh. Jadi karena ketika diajak berhubungan banyak kita perempuan mungkin karena capek ya kan, udah ngurus bayi, ngurus rumah, akhirnya dorongan seksualnya ini kita udah nggak lagi karena kelelahan ya kan. Tetapi secara ilmu juga kalau terjadi masalah pada alat reproduksi juga akan menimbulkan kurang gairah seksual pada kita perempuan. Kenapa rata-rata ketika misalnya terjadi, ketika kita bertanya pada rata-rata nih pembicaraan misalnya ibu-ibu nih yang sudah pada menikah, ketika ditanya pernah nggak minta duluan untuk berhubungan seksual, rata-rata tidak pernah. Karena pasti rata-rata laki-lakinya dulu yang minta. Betul Pak? Kebanyakan Pak. Demikian. Karena memang rata-rata seperti itu Pak. Kalau gairah seksual laki-laki itu mereka nggak bisa bendung. Ketika mereka nggak bisa berhubungan dengan suami, dengan istrinya di malam hari, yang kata kayak uleng. Karena apa? Memang harus dikeluarkan memang sel sperma itu. Karena kalau sudah menumpuk, karena sel sperma itu sudah menumpuk, kemudian terhambat, itu akan menimbulkan dorongan emosional. Makanya saya katakan tadi, sampai banting pintu malam hari. Jadi ini yang akan mempengaruhi, karena ketika diajak berhubungan seksual nantinya dengan kita yang perempuan, kalau bang sinya sakit, mau menggosok lekat misalnya, alasan-alasan seperti itu gitu kan. Jadi juga nih yang teman-teman yang laki-laki, ayo bantu kerjaan istri gitu kan. Karena kadang-kadang memang perempuan itu kebanyakan ya Pak, mohon maaf, ketika ditinggal suami, dalam artian suaminya meninggal misalnya, dia bisa menghidupi anak-anaknya gitu. Dalam artian contoh misalnya, yang ibu-ibu bengeng pagi bangun udah masak, ya kan, masak, nyapu segala macam. Habis itu antar anak yang bekerja, habis itu ke kantor, di jam kantor keluar lagi jemput anak gitu. Dia bisa melakukan segala aktivitas yang memang perempuan. Tetapi yang laki-laki jarang mereka bisa melakukan aktivitas dalam satu waktu berbarengan.
kita perempuan misalnya kan, kita lagi masak misalnya kan, terus anak-anak misalnya di samping, terlihat anaknya misalnya lagi mau colok tangan ke stop kontak gitu kan. Jadi kita dalam satu waktu itu, karena jarak pandang kita, kalau yang perempuan di hipotalamus itu, jarak pandang perempuan itu pendek tapi melebar. Jadi kalau misalnya kita melihat lurus, kita masih bisa tahu kanan dan kiri. Tetapi kalau yang laki-laki, jarak pandangnya panjang tapi melebarnya itu agak kecil. Jadi kalau misalnya nyetir nih, misalnya bawa motor, yang laki-laki itu jarak pandangnya ke depan dia sudah tahu ada motor, tapi kita yang perempuan itu kita nggak tahu gitu. Makanya kalau di samping kadang-kadang kita, kalau yang perempuan masih bisa lihat, oh anak lagi ini, anak lagi kayak gitu. Memang secara anatomi kita laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, dan kosakata yang dibentuk di hipotalamus itu juga lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak perempuan. Makanya perempuan itu suka merepet. Bukan suka merepet sebenarnya, karena pembentukan kosakata lebih banyak perempuan. Yang laki-laki itu lebih sedikit. Makanya ketika mereka marah, maksudnya kata-kata mereka mengeluarkan kata-kata itu tidak banyak seperti yang perempuan. Jadi kita juga harus paham terhadap kondisinya laki-laki, dan laki-laki juga paham terhadap kondisinya perempuan. Kemudian ketidakmampuan untuk menjadi terangsang, ya kan? Ini juga seperti yang tadi kita sampaikan, ketika masalah seperti apapun sudah dirangsang, karena ada beberapa bagian nih yang sensitif di tubuh perempuan. Ayo kenali bagian yang menjadi paling hal sensitif di tubuh kita sendiri. Berbagi ke suami. Bang, saya kalau misalnya cepat terangsang itu kalau saya disentuh di sini misalnya, seperti itu. Kalau perempuan kebiasaan secara studi dan penelitian ada yang namanya klitoris di perempuan itu, ketika dia dirangsang itu lebih cepat dia terangsang, ketika disentuh itu akan lebih cepat terangsang. Kemudian kalau yang perempuan itu di payudara ada juga. Kemudian ada juga yang misalnya di leher. Jadi ayo kenali bagian tubuh kita sendiri yang hal yang sensitif, dan itu berbagi ke suami. Bang, saya lebih suka disentuhnya di sini, di sini, di sini. Untuk apa? Supaya kehidupan seksual itu saling memuaskan antara suami istri. Kemudian kurang orgasme, ini juga kebanyakan, makanya istri hanya melakukan kewajiban, sekedar melakukan kewajiban, selesai sudah gitu, tapi kita tidak menikmati. Ini yang kebanyakan ketika berhubungan suami istri itu, kita yang perempuannya itu hanya menjadi wadah, hanya menjadi tempat gitu, tapi kita tidak menikmati gitu. Jadi berharap teman-teman, adik-adik ini tidak lagi mengalami seperti hal-halnya perempuan yang terdahulu. Mungkin bisa jadi kalau dulu kan ada banyak faktor, termasuk dulu kalau misalnya kita perempuan disunat itu zaman Pak pakai rampago, betul? Nanti rampago Pak. Nah, dulu mungkin pakai alat untuk potong pinang. Nah, jadi terlalu besar klitoris yang dipotong itu, sehingga mematikan saraf klitorisnya perempuan. Jadi sarafnya ketika terganggu itu, ketika seperti apapun dirangsang itu nggak akan perempuan itu terangsang, dan cairan yang keluar dari misfinya itu juga akan sangat sedikit, sehingga ketika masuk Mr. P ke dalam misfi akan menimbulkan rasa nyeri karena tidak ada pelumas. Jadi kering, misfinya kering, jadi akan terasa sakit untuk yang perempuannya. Kalau terus yang kita rasakan adalah sakit pada saat berhubungan seksual, yang perempuan nggak akan mau lagi gitu.
Jadi hanya sekedar kita pernah berbagi pengalaman dengan ibu-ibu nih Pak, yang memang kenapa dia malas berhubungan suami istri gitu, karena memang dia merasakan nyeri ketika berhubungan. Karena apa? Dorongan seksualnya nggak ada, kemudian Miss P-nya juga nggak basah, ketika masuk Mr. P-nya itu sakit, ya kan? Sampai mungkin dia pernah mengeluarkan kata-kata ke suaminya, misalnya ketika setelah berhubungan, kaleh gitu, maksudnya itu gitu. Jadi kan ketika kita mengatakan kaleh, sepertinya itu akan mengurangi perasaannya laki-laki gitu. Jadi makanya seperti tadi, kita perempuan ini kan masih catin ya, masih calon pengantin, kita masih punya waktu untuk berbenah, masih punya waktu untuk memperbaiki diri kita sendiri supaya kita bisa mempertahankan rumah tangga. Untuk sekarang mungkin kita rata-rata kan menikah karena suka kan, jarang yang memang dijodohkan kan tentu. Memang pilihan roh, keinginan roh, tak pilih ke roh, mau kita yang mau sendiri. Jarang yang memang ta'aruf yang memang diperkenalkan atau dijodohkan, ya kan? Jadi itu memang pilihan kita. Ayo kita bisa mendukung rumah tangga kita, ayo bisa kita mempertahankan rumah tangga kita dengan salah satunya adalah kita menikmati kehidupan seksual yang memuaskan. Ini ada beberapa rekomendasi terlebih kepada yang perempuan. Yang pertama itu jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah mencuci organ reproduksi kita. Ilallah. Hati-hati. Kemudian bagi perempuan disarankan untuk buang air kecil dan air besar sebelum melakukan hubungan seksual. Kenapa ini penting? Karena saluran kita perempuan itu lebih pendek dibandingkan dengan yang laki-laki, sehingga infeksi itu akan lebih mudah terjadi. Kemudian ayo teman-teman nanti setelah beberapa tahun, misalnya 2 tahun setelah menikah, ayo lakukan pap smear. Karena sekarang kanker yang paling banyak pada perempuan itu adalah kanker serviks, leher rahim, dan itu biasanya terdeteksi itu sudah terlambat, stadium 3, stadium 4 yang sudah tidak bisa lagi diobati, langsung meninggal. Kemudian harus saling terbuka pada pasangan terhadap apa sih yang pernah kita keluhkan. Misalnya kita memang kadang-kadang niatnya baik gitu kan, ketika berhubungan sebenarnya kita nggak sampai gitu kan, nggak ada rangsangan, kemudian ketika kita rasakan itu adalah nyeri, sampaikan ke pasangan. Jadi pasangan juga harus tahu apa yang kita rasa. Jadi kalau terus kita memendam dalam artian jaga perasaan, jangan sampai suami tahu, tapi kita yang mengorbankan diri kita sendiri juga itu tidak baik. Jadi sampaikan kepada pasangan, saya sukanya seperti ini, saya nggak sukanya seperti ini yang saya rasakan. Kemudian jaga tingkat asam basa atau pH Miss P itu 3,5 sampai 4,5 seperti tadi. Salah satunya adalah hindari pakai sabun yang untuk alat reproduksi. Ini mitos kesehatan reproduksi ini yang banyak sekarang beredar sampai sekarang. Yang pertama, kalau perempuannya cepat haid, biasanya itu katanya perempuannya itu nggak kurang baik, ya kan. Kemudian cepat banyak tahu laki-laki, nya bagatat gelah 6 SD ke haidnya penena, nya bagatat galak kana agam. Sebenarnya bukan itu kenapa dia cepat haid gitu. Ada yang memang orang haid itu kayak sekarang ya, anak-anak kelas 6 SD sudah haid, SMP, ada yang kelas 3 SMP juga belum gitu kan. Yang kelas 3 SMP belum haid itu sebenarnya kita juga harus memberikan konseling. Itu bukan satu kebanggaan kalau kelas 3 SMP belum haid. Itu sebenarnya sudah jadi masalah. Kenapa sudah memang waktunya dia haid, dia belum haid, ya kan? Sebenarnya ketika
umur dia kita cepat haid kelas 6, kelas 1 SMP, itu juga faktor keturunan, faktor makanan itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian mitos yang kedua katanya, kalau yang perawan pada saat berhubungan pertama itu harus keluar darah. Itu ada juga di kasus, Pak. Kalau ternyata dia menggugat istrinya karena pada saat berhubungan pertama nggak keluar darah, jadi dianggap perempuannya itu sudah tidak perawan lagi. Jadi karena sudah dianggap tidak perawan lagi, dia menggugat cerai istrinya. Ini yang harus sebenarnya kita sama-sama harus tahu, baik yang laki-lakinya juga, karena itu tergantung dari selaput darah kita. Ada yang memang konsistensinya itu lembut sekali, jadi dia seperti apapun dirangsang masuk nggak akan pecah. Ada yang memang selaput darahnya itu dia menebal keras, jadi begitu masuk langsung pecah dan langsung mengeluarkan darah. Jadi stigma ini yang memang terus beredar di masyarakat bahwa yang namanya perempuan perawan itu, yang namanya perawan itu harus keluar darah pada saat malam pertama. Tapi ini juga jangan juga dijadikan senjata yang perempuan ternyata sudah pernah misalnya kita melakukan kesalahan, juga jangan dijadikan seperti pembelaan ke diri kita sendiri. Kemudian waktu saya berapa menit lagi? Sudah habis ya? Kita buka sesi tanya jawab sedikit. Oh boleh, sedikit lagi ya. Kemudian ini ada beberapa mitos yang lain. Kemudian satu lagi yang paling parah sebenarnya, kalau orang hamil katanya nggak boleh makan nanas. Masih ya sampai sekarang, ya kan? Katanya kalau orang hamil nggak boleh makan nanas karena itu akan menyebabkan keguguran. Tapi sebenarnya nanas itu malah sangat penting, sangat bagus ketika kita ada nyeri haid. Pada saat haid sebenarnya ketika kita makan nanas ada yang namanya unsur bromelain di nanas, dan itu hanya ada di nanas, di buah lain nggak ada. Jadi ketika kita haid, nyeri haid, ayo banyak-banyak makan nanas karena itu bisa mengatasi kram yang terjadi pada saat ini. Kemudian satu lagi saya ingin cerita adalah stunting. Sekarang kan lagi trennya ya, isu strategis nasional itu stunting. Dan di kita Pak, untuk sekarang jumlah kasus stunting di Kabupaten Biren itu 24,3%. Dalam artian kalau misalnya anak kita jumlahnya 100 orang, ada 24 anak yang stunting di Biren. Jadi saya nggak tahu juga kenapa berubah tampilannya di sini. Jadi ayo teman-teman, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, periksa status gizi Jatim, jaga kesehatan. Ini ada beberapa. Ayo di kalianlah sekarang yang di Jatim ini untuk bisa melahirkan generasi yang lebih baik, untuk tidak melahirkan generasi Biren yang stunting. Ketika kita mimpi bersama, kita dapat mewujudkan kehidupan anak masa depan yang utuh sepenuhnya. Setuju? Alhamdulillah kalau kita setuju, dan kami memberikan tanggung jawab ke adik-adik yang laki-laki, yang perempuan Jatim. Ayo kita melahirkan generasi Biren yang lebih berkualitas. Karena di tingkat provinsi Pak, kita kualitas tenaga dari segi pemerintahan Pak, kita diapresiasi kalau di Aceh, bahwasanya orang-orang Biren itu lebih kreatif dibandingkan dengan 22 kabupaten kota yang lain. Dan ayo ini terus kita jaga. Dengan cara apa? Kita melahirkan generasi emas di berikutnya. Karena apa? Saya mengutip sebuah surat di An-Nisa ayat 9,
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dan ayo kita tidak meninggalkan anak-anak yang lemah. Termasuk salah satunya adalah stunting. Ayo kita mencoba melahirkan generasi yang lebih baik. Semoga Allah meridhai teman-teman adik-adik yang jatim ini. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Pak ya.